Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman dari kelas Y6I dengan NPM 2018 43502190. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas dari mata kuliah Pemrograman Visual part 1 dengan tema Sistem Informasi Kehadiran Pegawai pada PT ABCD dengan nama dosen Pak Sena Hendrian AMD STMkom. Langsung saja kita praktikan. Yang pertama adalah membuat database. Database yang saya buat adalah DB Simpek dengan 3 tabel. Yang pertama ada tabel admin berisi 4 field, yaitu ada ID underscore admin, nama underscore admin, user underscore admin, dan pass underscore admin. Yang kedua ada tabel kehadiran dengan 3 field, yaitu ada ID, nama, dan hadir. Dan yang terakhir ada tabel pegawai yang saya isikan dengan 8 field, yaitu ada ID, nama, tanggal underscore lahir, jengkel, golongan, gaji, alamat, dan HP. Selanjutnya kita buka aplikasi NetBeans. Pertama kita buat dulu project dengan nama Simpek, dan saya telah membuat 3 folder dalam project Simpek, yaitu ada koneksi, Simpek, dan icon. Pada koneksi saya telah membuat file koneksi.java, yaitu digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database. Kemudian ada paket Simpek. Di folder ini digunakan untuk membangun aplikasi nantinya. Terus yang ketiga ada package icon, digunakan untuk menambahkan icon-icon atau gambar yang saya akan tampilkan di aplikasi nanti. Lalu kita masuk ke source code koneksi.java. Sebelum membuat ini, kita tambahkan dulu MySQL JDBC driver. Nah, ini merupakan pendukung dari koneksi.java dan digunakan untuk mengirimkan query dan update statement ke database. Lalu di package koneksi, di bawah koneksi ini kita tambahkan dulu metode import java.sql.connection, import java.sql.driver manager, dan import java.sql.sql-exception. Lalu kita buat kelas koneksi, private connection koneksi, dan public connection open. Nah, ketika database kita ditemukan, maka akan muncul pesan koneksi berhasil, dan ketika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan koneksi gagal. Dan ini adalah URL di mana database yang kita simpan akan dihubungkan dengan koneksi ini. Lalu kemudian ada parameter MySQL server, dan ada URL root, password. Kebetulan passwordnya kita kosongin karena database kita tidak kita password. Dan ketika koneksi ini dijalankan, maka akan ada 2 pesan. Jika koneksinya berhasil, maka akan muncul database berhasil. Jika koneksinya gagal dijalankan, maka koneksi database gagal. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke package Simpek login. Nah, ini ada 2 text field, yaitu username dan password, dan 2 button. Masing-masing text field sudah saya ubah variabelnya dengan yang kita mau, dan termasuk juga dengan button. Kita masuk ke source code di form login masuk. Dan inilah source code di button masuk. Penjelasannya, jika user dalam keadaan kosong, maka akan menampilkan dialog username tidak boleh kosong. Dan password kosong juga. Dan ketika password kosong juga, maka akan ditampilkan password tidak boleh kosong. Dan ini adalah parameter untuk menghubungkan database kembali. Dan ini adalah select semua from
admin dari tabel admin di mana dilihat dari user admin dan password admin. Ketika user admin valid dan database juga valid, maka akan ditampilkan login berhasil dan selamat datang di Simpek PT ABCD. Kemudian menu utama akan terbuka dan form login akan tertutup. Dan jika gagal, akan ditampilkan pesan login gagal dan username dan password salah. Kemudian kita akan tampilkan menu utama. Nah, desain menu utamanya seperti ini. Ada 3 menu bar, file, absensi, dan laporan. Di menu file ada menu itemnya, admin, pegawai, dan logout. Absensi ada menu itemnya kehadiran, dan laporan akan dibahas di part 2 di pertemuan selanjutnya. Di masing-masing ini, actionnya kita akan tulis new admin buka tutup kurung titik show di set visible false, di mana ketika kita klik menu admin akan muncul menu admin dan tampilan menu utama akan ditutup. Begitu pula dengan menu pegawai, kehadiran, logout. Selanjutnya kita akan bahas input data pegawai. Ada 4 field yang ada di database, maka ada 8 text field juga di input data pegawai. Ada ID, nama pegawai, tanggal lahir. Untuk data tanggal lahir, saya telah menambahkan libraries JCalendar, di mana ini mempermudahkan kita dalam menginput tanggal dan bulan dan tahun. Ada jenis kelamin, golongan, gaji, alamat, nomor HP. Kemudian ada simpan, edit, hapus, dan selesai. Untuk event tabel berbeda dengan event-event text field lainnya. Kita harus klik yang mouse klik supaya ketika kita klik dia akan langsung muncul di bawah. Atau ketika datanya kita input atau kita edit akan muncul langsung di bawah. Kemudian kehadiran. Di sini ada 3 text field di mana ada ID. Di sini ada combo box. Nah, combo box ini isinya nanti adalah ID yang telah kita tambahkan di ID pegawai. Di sini sama seperti text field sebelum-sebelumnya, ada nama, jumlah kehadiran. Ada 4 button, ini juga sama, eventnya tetap di mouse click. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba aplikasinya. Tadi saya telah menambahkan user dan password admin. Oke, dan ini adalah menu utamanya. Kita coba di menu admin. Kita coba tambahkan Suratman 123 123. Kita simpan. Oke. Coba kita edit 45 tambahnya di password dan username. Kita edit. Oke. Lalu kita coba hapus. Berhasil. Dan kita kembali ke menu utama. Kita coba di pegawai. ID-nya 03, lalu tanggal lahirnya random aja, laki, golongan 4, gajinya 5 juta, alamatnya Liwa, nomor HP-nya bla 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 bla. Simpan. Lalu kita coba edit, kita tambahkan di alamat Lampung Barat.
Gulungnya kita tambahkan dan gajinya kita ubah ke 6. Kita edit. Oke. Coba kita hapus. Nah, data sudah terhapus. Maka kita klik selesai. Coba kita menu kehadiran. Tadi Ratman ya. Jumlah keadaan dalam satu bulan misal 27. Simpan. Kita coba edit. Ganti 25. Oke. Coba kita hapus. Dan selesai. Kita logout. Mungkin hanya itu yang bisa saya praktikkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.